di sini sebagai Head fashion designer. head fashion designer. Head fashion designer tuh ngapain? Head fashion designer itu adalah memastikan semuanya itu berjalan lancar dari pertama kali brainstorming, dari pertama kali kita bikin tema, warna, terus pattern yang mau dipilih, terus kayak season ini mau keluarin apa aja, terus kayak nanti bikin prosesnya kayak pas saat sampling itu make sure semuanya selesai, terus sampai fitting, sampai approval, sampai apa lagi ya, produksi buat mass productionnya itu kayak make sure sama orang production nanti Kayak vendor fine-fine aja. atau vendor kain apa tuh head fashion designer juga yang mikirin? Enggak, tapi under itu pengawasan gua. Supervisor ya. Oke, terus kalau misalnya kayak do and do not do-nya kayak misalnya kayak apa ya karakteristiknya berarti dari head fashion designer atau Enggak juga sih, gue jadi kayak kita lebih ke appreciate kayak anak-anak pada mau bikin apa nih, kayak kita mau bikin apa nih, sama-sama brainstorming aja, nggak yang kayak gue identik kayak gue pengen apa, karena kan ini kan kerja sama bareng gitu. Berarti bisa di itu kan tuh seperti kayak Virgil Abloh ya, head fashion designer. Iya kan, maksudnya kerjanya kayak kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya ya, Kurang lebih lu sih, iya. ngatur itu, terus what's gonna happen itu lu udah predict dong, misalnya kayak Well, ya rada lumayan Harus kayak gitu dong. sih, bisa dibilang. terus, berarti lu bakal predict misalnya yang lu produksi sekarang tuh untuk next happening gitu kan? Ya, kurang lebih gitu. Terus kalau ngeliat, berarti lu kalau ngeliat sharing aja untuk fashion kedepannya seperti apa yang itu setelah whatever happen this ya musibah dan berkah sih menurut gue ya, semua all in one nih COVID pandemic this whole thing, terus lu prediksinya seperti apa fashion? Sebenarnya tuh karena dengan keadaan bumi yang sekarang kayak gini, orang kan udah mulai kayak aware ya Yeah. dengan banyak hal, dan orang tuh jadi kayak lebih nggak neko-neko, terus kayak lebih kayak pengen pakai sesuatu yang comfort karena mereka nggak tahu ini sampai kapan, jadi mereka lebih kayak pengennya tuh sesuatu yang nyaman gitu loh, bisa dipakai di rumah, terus kayak bisa buat nggak yang dulu kayak misalnya kita mikirin aduh pengen beli outer nih, aduh pengen beli apa yang bisa buat jalan keluar, enggak gitu loh. Jadi kayak mereka pasti kayak kalau yang kelihatan banget itu pasti adalah masker, karena masker sekarang udah jadi aksesoris wajib, terus kayak gue nggak pakai, terus habis itu terus kayak masker udah kayak aksesoris deh, orang jadi kayak banyak berkreasi dari masker yang tadinya biasa aja jadi kayak dimacem-macemin, dan itu jadi kayak apa sih, salah satu untuk pemakainya tuh kayak ini loh gue kayak gini orangnya, jadi kayak ciri gitu loh, ngerti nggak sih, ngerti kan? Paham. Gitu, jadi kayak masker nggak semua orang juga mau sama yang kayak gini. jadi kayak udah mulai, dulu mah masker orang kembaran mana peduli sih, kayak sekarang kan udah kayak aku maunya sukanya gini gitu loh, jadi kayak personal style gitu loh, udah kayak punya gayanya masing-masing gitu. Tapi ya ada lucu juga sih, kayak nggak nyangka kan. Terus berarti kalau misalnya kayak ke top atau apa bakal ngaruh juga? Iya, kadang, nah itu juga jadi kayak kadang ngaruh di stylingan baju sih. Kalau ini gue pribadi sih ya, tapi karena gue jadinya milih aduh baju gue udah gini, udah maskernya yang warna ini aja, jadinya jadi kayak gitu karena gue ngapain too much kan top tuh jadinya gitu sih. Jadi mau nggak mau lu akhirnya koleksi masker kan gitu. Iya sih, gitu. Gue juga gue belum impact ke gue sih tentang tapi ya mungkin karena gue juga udah lama nggak ke dunia fashion gitu kan. Terus pas lu di dunia fashion ini mungkin orang belum ya nggak tahu sih, jadi gimana perjalanan lu, terus apa suka duka lu waktu di dunia fashion ini, karena gue banyak banget maksudnya sharing sama lu dari how we make a campaign from zero budget to make a great campaign, which is sekarang kayak salah satu karyanya tuh dipilih sama di kuratorial lah ibaratnya masuk gitu kan di salah satu, nanti gue juga belum bisa sharing gue associate seperti apa karena belum resmi juga, belum itu. Nanti wow, bakal congrats. nanti gue bakal sharing kalau misalnya udah ada peresmiannya as associate, gue bakal itu. Nah mungkin orang nggak tahu ya, tiba-tiba lu kayak bisa fashion designer, tapi yang gue tahu tuh sebelumnya kita ketemu tuh pertama
di SSML ya, itu SSML salah satu ya, di zamannya itu number one lah ya, Ya, belum ada. pada masanya. Masanya belum ada saingannya atau Iya. apa udah ada dulu? Sebenarnya dulu sih itu brand tuh kalau yang gue tahu bahkan sebelum ada retail yang dari luar kayak Zara gitu-gitu dia udah ada duluan. Udah ada duluan ya. So. Pada masanya sih wangi banget sih, harum. Iya, menurut gue tuh Jaya banget deh tuh brand. gue masuk sana tuh sebenarnya itu salah satu ini sih. Menurut gue tuh my biggest luck sih bisa masuk sana. Iya, aku juga. Ya, menurut gue tuh masih biggest. Maksudnya gue nggak tahu, gue kayak dari nol nggak tahu fashion kayak yang penting gue kerja aja gitu kayak even kalau misalnya waktu itu ada brand lain atau apa mungkin gue terima aja tapi kan ternyata yang pas gue masuk kayak gue tahu sejarahnya siapa pendirinya terus orangnya kayak gimana wah lumayan hebat sih. Yeah, that was one of my goals juga sih kayak to be kayak join with that company tuh kayak seneng banget soalnya suka banget kan sama si Mas Biannya. Cuma sayangnya waktu aku udah join kayak udah nggak bareng lagi di situ dianya. Tapi ya Tapi seneng lu tahu juga itu tetep. punyanya Excellent punya Bian lu tahu gitu. Tadinya gue taunya iya punya Mas Bian tapi ternyata itu bukan punya Mas Bian. Gue baru tahu juga. Tapi yang lu tahu there's Bian in SSML. Itu secara- kenapa lu masuk gitu? Iya, karena gue tahu waktu dulu gue tuh nggak bisa beli baju Mas Bian. Terus Ini terlalu jujur ini lebih kayak curhat gitu. Dan Which gua is sekarang juga masih mahal ya. Iya sekarang juga masih nabung ya Allah. Is he one of your idol? Yes, one of my idol because Why? yeah, his consistencies with the style and then the Dari dulu lu Dari emang dulu kayak- admire. Makanya lu juga mau masuk ke company iya ada dia. karena kayak sayang gitu sama orangnya kayak Oke. suka banget sih sama orang ini gitu. Terus ternyata kata orang-orang juga emang beneran baik. Terus kayak humble kayak Ada experience something? experience-nya enggak sih gue kayak cuma yang akhir-akhir dia mau pergi tuh gue pernah hai dan pernah papasan beberapa kali. Tapi gue kayak starstruck gitu loh. Oh, masih ya. Iya, Ya, jadi kayak nggak yang gimana gitu. Tapi waktu gue beberapa kali nonton show-nya dia tuh dengan humble-nya duduk berdiri di depan menyambut setiap tamunya dan itu gue Itu tapi untuk fashion show itu lo ada? itu untuk fashion show-nya dia. Oh, oke. Dan itu dia sehumble itu kayak Oke. kayak seakan-akan selamat datengin orang, selamat datang. Tapi itu udah di luar dari company yang lo kerja di kan? luar, Oke. di luar. Terus kayak gue tuh kayak yang kayak ngeliatin dia lagi, berharap dia tuh tahu gue siapa terus kayak gue tuh pernah sama lu, ngerti gak? Kayak gue tuh, tapi gue tuh malu ngomongnya, ngerti gak lo? Gimana sih kayak nervous gitulah. Iya, gue paham. Jadi semoga kalau Mas Bian itu this is one of your number one fans with your artwork ya. Iya. Sama personality-nya juga lo ya. Sayang banget, ya suka pokoknya kayak orang humble banget, terus kayak pinter, kayak gue nggak. Apa yang gua paling belum- kena dari Mas Bian personality-nya seperti apa? Ini kan apa lu Yang terapkan pasti juga? gue tahu adalah dia tuh orang yang Lu kan belum jadi head fashion ya Belum, gitu belum. kan. Karena dia tuh orang yang suka beramal itu pasti banget karena setiap fashion show dia tuh selalu charity gitu kan. Terus berimpact terhadap kebudayaan Indonesia kayak misalnya dia ngangkat kain dari daerah mana yang kayak bener-bener pengrajinnya langsung dan kayaknya memakmurkan orang sekitar. Itu kayak seneng banget ngeliat orang yang bisa kayak punya kekuatan power tapi kayak charity-nya juga nggak berhenti tuh kayak gue tuh selalu suka baik. Terus dia tuh humble dan semua orang bilang kalau dia tuh lemah lembut, baik banget, nggak pernah marah. Terus kayak kalau mengkritik karya orang nggak pernah yang kayak mencemooh. Dia cuma kayak kasih gambaran kayak kalau seandainya kamu kayak gini emangnya menurut kamu gimana kayak gitu loh. Jadi kayak itu soft banget sih. itu ya kan, jadi lo jadi sebagai seorang kreatif juga berpikir bahwa iya ya gue harusnya lebih kritis ke sini tapi juga nggak merasa digurui atau kayak dijudge kayak karyanya jelek atau gimana. Bisa kayak lu sharing aja gitu ya. Kayak menurut kamu gimana? Untuk sebuah kayak untuk seorang Bian Ada itu iklan. asal maaf ya. Ya nggak apa-apa, next baru bayar ya. Iya. Untuk seorang Bian mah itu Luar biasa. luar biasa lah. Gue juga
gue nggak tahu gue bisa ada di titik itu atau enggak, tapi itu seorang guru sih kalau menurut gue, kalau gue baru denger kayak gitu. Gue sebenarnya pengen banget gabung di Bian. Iya. Emang ada itu ya? Ada kelompoknya? Apa dia sendiri? Ya, maksudnya di Biannya. Oh iya. Tapi gue nggak tahu kayak gue bisa apa enggak, jadi kayak gue nggak berani nyoba. Itu coba aja sih. Tapi ya mudah-mudahan. Tapi kalau sekarang udah money oriented banget aku. Iya sih, paham gue. Jadi aku pengen kerja di Bian tapi dapat uang banyak, bisa nggak? Bisa aja kan di sana dapat uang banyak. Tapi sebelumnya ya kan gue tahu lu ya udah berapa tahun ya, lebih dari 2 tahun ada kali ya. Kita dari gue cabut aja 2017 kali, 2018 kan ya, hampir 2 tahun berarti ya. Nah itu lu kan orang nggak banyak tahu lu perjalanan lu menjadi head fashion designer, berarti lu bisa ada suka dukanya sebelum lu menjadi yang sekarang ini. Banyak sih. Banyak banget kayak fashion tuh. Lu awal masuk gimana? Apa lu jadi apa? Awal banget dulu adalah untuk di karir di Jakarta ya, kayak fashion stylist, assistant. Dan itu aku kayak gue ngerasa gue tuh bodoh aja sih, kayak banyak hal yang gue salah, banyak hal yang kayak intinya gue banyak belajar. Terus udah gitu nyobain lingerie gitu, kayak bikin fashion pokoknya desainer buat pakaian dalam, itu juga belajar banget, semua belajar banget deh. Terus ya fashion retail yang kemarin kita omongin nih tadi. Terus ya udah sekarang sisanya fashion stylist freelance. Tapi semua menyenangkan, walaupun pasti ada sedihnya, ada yang gak enaknya. Gak enaknya itu ya di underestimate ya ada ya, terus tidak dihargai karyanya juga pernah gitu kan. Terus kayak misalnya disuruh bikin karya gratisan atau murah nggak dihargain kayak seperti seharusnya juga ya pernah gitu loh. Tapi ya semua kan ada prosesnya ya, baik. Jadi kayak selama kita banyak syukur dan kayak nggak neko-neko deh, yang penting kayak niatnya baik, pengen jadi orang yang berkembang, terus kayak pengen banyak link dan lain sebagainya, ya pasti kita kayak itu proses lah gitu. Itu sih lumayan membentuk lo, gue jadi kayak merasa ditempa gitu loh. Jadi total berapa lama lo udah di dunia fashion? 12 mungkin. 12. Jadi itu dukanya 10 atau 12 gue lupa ya. Tapi lebih banyak sukanya apa dukanya? Suka karena gue mengerjakan bidang yang gue suka. Ya, kenapa lo suka dengan fashion? Maksudnya kenapa? Karena it's my passion. It's my passion, bitch. Oke, apa yang lo lihat dari fashion? Sesuatu gitu? Yang gue pengen dari gue TK. Jadi dari gue TK tuh gue tahu gue pengen ini. Enggak. Jarang loh. Jarang anak TK-nya udah kayak aku fashion designer, bu guru. Serius lu dari TK udah mau jadi fashion designer? Nih ceritanya tuh gue tuh dulu gambar. Orang gambar lidi-lidi tuh. Nah gue tuh gambar orang lidi-lidi tapi dressnya tuh detail. Ngerti loh. Nah itu mak gue yang ngegapin. Jadi dia bilang kayak, nyokap gue bilang kayak, ini kamu bagus banget gambarnya. Terus kayak emang kamu suka gambar baju-baju? Iya aku pengen jadi orang yang bikin baju. Gue bilang kayak gitu. Terus mak gue bilang kayak, oh berarti lu pengen jadi fashion designer. Jadi sejak itu gue tahu tuh aku mau jadi fashion designer. Udah. Gue aja sampai gue butuh berapa tahun untuk ngetahuin mencari tahu lu pengen jadi apa gitu. Jadi luar biasa. Tapi nggak apa-apa sih, emang orang kan beda-beda kan kayak jalannya. Tapi kalau udah tahu gitu enak sih. Lebih gampang. Karena gue bisa dengan nyantainya sekolah SMA dan SMP tuh ya bidang yang gue mau aja. Yes. Jadi gue cuma memaintain ya supaya nggak nilainya nggak jeblok-jeblok banget deh, nggak bego-bego banget, tapi juga nggak yang sampai kayak greget banget, nggak. Tapi ya udah enak sih. Tapi buat yang belum tahu, lu tuh bukan asli Jakarta ya dulu? Betul. Lu anak mana sih? Maksudnya aku dari Surabaya. Iya. Terus pindah. Kok belum berani ke Jakarta sendiri apa gimana? Ya karena ya orang kan harus nekat ya. Nekat doang. Tapi lu waktu ke Jakarta udah dapet job kan? Lu udah apply dari Surabaya apa belum? Jakarta gue tuh enggak. Oh gue udah
apply tapi gue belum diterima dimanapun, jadi gue kayak pede aja ke Jakarta jalan terus ke rumah tante gue, ya udah terus kayak sampai diterima. Tapi gue nggak tahu, gue selalu yakin akan sesuatu, mungkin karena gue bonek aja kali. Orang Surabaya bonek. Jadi gue kayak pasti dapet lagi tuh loh. Ya nggak tahu deh. Tapi menurut gue that's the thing, kayak you should keep on gitu what you believe. Kayak gue selalu believe menurut gue gitu. Iya benar-benar kayak kalau lu percaya, kayak aura lu tuh berasa gitu loh kemanapun, dan somehow it will make it happen vibrationnya gitu. tuh kemana-mana kan. Iya sih menurut gue gitu, dan kayak kalau gue percaya kan omongan tuh doa. Jadi pada saat gue ngomong gue pasti bisa nih dapet, bentar dikit lagi kayak gitu. Nanti gue tuh ngerasa kayak ada malaikat yang ngaminin gue gitu loh. Itu sebenarnya kayak the power of your mind gak sih, kayak jadi lo kayak gitu. Gue kadang ngerasain gitu. Iya, gue tuh kayak kepedean aja sih, tapi ya itu selalu that works very well in my life, kayak for so many times kayak gue sering kayak gitu, tapi kayak beneran kejadian banget. I see. Keren sih. Terus apalagi udah tadi gue tanyanya gue udah bagus tuh, gue lupa soalnya nih sebenarnya gue nggak memikirkan bakal bikin konten kayak gini sih, tapi gue kayak pingin ya orang tahu sharing aja, karena menurut gue banyak yang mungkin fashion designer apalagi sekarang, tapi banyak juga retail yang pada tutup kan pada itu. Itu lumayan sedih juga sih dengarnya. Ya tapi kalau menurut gue, terus sekarang banyak juga yang bikin brand sendiri kan. betul. Apa sih susahnya di fashion? Kalau lu dapat pilihan misal baru fresh graduate, menurut lu kan lu udah ngalamin experience-nya dari bawah terus sampai lu head fashion designer di sebuah company gitu, as a corporate gitu ya. Kalau lu bisa rewind lagi, kalau lu share sama yang mungkin di bawah lu fashion designer, di bawah lu itu mungkin ya yang junior sekarang yang baru lulus itu, what side do they need to choose? Do they kayak be entrepreneur or maybe ya udah lu harus ke big company? Sekarang ada beberapa retail mungkin banyak kan dari luar sih yang survive ya. Kalau menurut gue sih selama lo masih bisa belajar, mendingan lo cari ilmu dulu kalau menurut gue, karena gini, dari segi leadership lo pun juga kebentuk, bukan cuma sekedar kayak lo pengalaman, bukan itu doang, tapi kayak lu tuh juga sebagai pribadi yang pernah bekerja di orang lain, lo jadi tahu tuh how to memanusiakan manusia, gimana lo denger temen kerja lo merasa kesulitan atau gimana. Jadi kayak lu tuh kalau lo mau punya perusahaan sendiri, lu tuh udah cukup dewasa untuk ngerunning the business gitu loh. Karena percuma juga, ada juga tuh yang kayak ya punya duit, ya bisa bikin brand, tapi orang-orang di bawahnya dia nggak pernah happy kerja bareng. Tapi apa sih fungsinya kalau kita nggak bikin kerjaan itu jadi berkah buat orang lain, kan juga sedih juga kan. Tahu juga jadinya drop juga bisnisnya. Jadi secara pengalaman bisnisnya itu sendiri pun lo dapet, terus juga mental lo sebagai pemimpin lo juga bisa dapet, terus lo juga bisa jadi pribadi yang menolong orang banyak lah. Jadi lo bener-bener berfungsi di dunia ini. Kayak gitu sih menurut gue. Ya pretty good sih menurut gue kayak gitu. Karena banyak banget mungkin yang masih mikir gitu kan, apakah kayak harus itu, karena lu ngerasain pas lu baru lulus itu kuliah sama dunia actual work itu berbeda gitu, banyak yang lo learn. Berbeda banget kan, ada responsibility-nya juga kan sebagai karyawan. Lu juga takut kan di-cut pasti. Terus kayak lu juga ada perasaan kayak aduh gue dianggapnya gimana ya gitu loh. Maksudnya kayak kalau penilaian dari sekolah mah ya udah aja ya nggak sih. Tapi kalau dari orang kita kerja kan kadang kan ada keganggu juga kan, kayak temen gue suka nggak ya kerja bareng sama gue, terus kayak ada slack nggak ya, kayak gitu loh bay. Jadi kayak banyak belajar sih. Terus kayak mental jadi businessman itu nggak semua orang bisa gitu loh. Mental punya bisnis tuh nggak semua orang bisa, dan belum tentu kita tuh ready, karena abis lulus tuh biasanya idealisme tuh kuat banget. Oh ya, ceritain dikit, maksudnya apa yang lo alami? Dulu juga kayak gitu kan? Terus apa yang lo coba? Gue belajar banget. Dulu tuh idealisme tuh rada menggebu-gebu ya, tapi gue nggak realistis. Tapi nggak realistisnya maksudnya kenapa?
ya maksudnya ya emang lu cuma mikirin idealisme lu doang, tapi lu nggak mikir itu kejual nggak ya tuh barang. Oh, oke, lebih kayak kejualannya. Sementara kalau lo mikir yang sebenarnya kita butuhkan, nggak ada yang lain selain duit kan. Yes, that's true. That's true. Ya udah, dari gua ikut kerja di sebuah company, dari company ke company, jadi gue belajar nih ngerem diri sendiri, dan gue jadi belajar bagus banget. Contoh kecilnya ini bagusnya adalah misalnya gue jadi sadar bahwa misalnya oke, tren itu misalnya warnanya ini, tapi karena gue di sini customernya orang Indonesia, dan kebanyakan orang Indonesia itu misalnya kulitnya nggak seputih yang ada di fashion trend di luar negeri sana yang orangnya putih-putih. Gue jadi harus banyak mengalah. Oke, gue berarti nggak bisa pilih warna ini, gue pilihnya cocoknya orang Indonesia tuh kulitnya ini supaya nggak warna kulitnya butek atau gimana gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak jelek juga gitu loh, tahu ilmu-ilmu kayak gitu. Selain lo bisa tahu nih orang Indonesia shape-nya badannya kayak gini-gini deh, kayak gitu gendut ya atau gimana. Itu tuh ilmu banget sebenarnya. Kalau lo Tapi lu nggak dapet itu di kuliah? Nggak. Oke. Yang lo lakuin di kuliah tuh sebenarnya lo cuma explore diri lo sendiri. Jadi kayak lo tuh apa sih karakter lo mau jadi desainer kayak gimana sih. Tapi pada saat lo bisnis, lo kan ngomongin duit. Yes. Dan kalau lo ngomongin duit, ya lo harus bikin sesuatu yang orang pengen. Apalagi bos-bos yang hire lu pentinginnya duit ya. Yang penting cuan kan. Kalau misalnya lo nggak bikin gue cuan ya gitu. Lu gimana tuh pasti ada misalnya kayak kan biasanya ya dulu waktu kita kerja kan kayak gue sering dengerin lu tuh kayaknya sering diceramai kayak selalu ada omongan kayak emang ini menjual atau apa itu ngaruh banget ya. Iya itu ngaruh banget. Itu somehow lu bikin lo ngedrop dan bikin lo tapi berpikir juga. Yes. Kayak emang iya ya gitu loh. Kayak terus akhirnya lo jadinya banyak. Nah itu tuh momen-momen itu jadi membuat lo tuh banyak kayak mikir gitu loh. Iya nggak sih? Masa sih gitu. Tapi ya itu jadinya membuat lo lebih kritis lagi sama desain lo. Mohon maaf. Iya gitu. Bagus ya. Jadi ya nggak ada jeleknya juga ngikutin orang gitu loh, Tapi ya, ini learn dulu lah ya. Kalau menurut gue sih kayak dapetin ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi kayak ngurangin mistake yang harus diperbuat ya kan. Karena kan sedih juga ya kalau kita punya bisnis sendiri, modal sendiri, terus kayak ambiar begitu aja karena kita kurang ngedengerin apa yang dimau di pasar. Sementara kita menawarkan sesuatu ke pasar kan gitu. Tapi berarti lo happy dong kalau misalnya what make you happy gitu? Apakah lu ngelihat orang di luar sana pakai? Nah itu salah satunya. Itu yang selalu membuat gua happy menjadi desainer adalah ya itu gue bisa ketemu orang random di jalan dan mereka pakai karya gua. Does it happen in the real life? Yes. Terus lu gimana? Lu ngeliatin mereka apa? Mereka bilang apa? Lu liat mau ribut gitu? Gue selalu kayak dari jauh paling kayak celana gue, baju gue, terus kayak ada yang beli juga ya. Kadang ada yang surprise gitu, kayak ada yang beli juga tuh ya. Yang itu padahal udah dicemooh dulu waktu meeting kayak udah dijelek-jelekin banget gitu loh. Tapi ya itulah enaknya jadi desainer. Terus kayak akhirnya gue kayak senyum-senyum sendiri. Mungkin orangnya juga ngerasa kayak ini orang apa sih gitu kali ya. Lu nggak kayak gue desainer gitu nggak? Ya enggak lah, orang gila kali gue. Ya kali aja gitu kan. Enggak, kan aku malu baik. Oh ya malu-maluin lebih tepat. Karena ini banyak banget. Jadi emang tapi lu untuk berarti head fashion designer ini untuk kayak let's say campaign juga lu bertanggung jawab kayak dulu nggak? Iya. Kayak nanti kalau misalnya udah keluar ya campaignnya berarti lu tanggung jawab juga kayak job lu sebelumnya itu. Jadi belum tahu, jadi gue kerja sama Kiki tuh banyak banget dari ngerjain campaign gak ada budget ya, kita berpikir otak gimana? Cari model murah juga gimana? Cari tempat buat kolaborasi gimana ya kan? Bener-bener putar otak. Makeup artis gimana? Ya bener, ya Allah sedih banget zaman dulu. Tapi ya itu pelajaran sih dari itu dapat. Jadi kita mental kita kuat ya, Bay ya. Menghadapi ketidakpunyaan uang itu. Yes, kadang dikit-dikit mahal tapi ya emang mahal sih ya. Mahal sih. Campaign itu. Tapi banyak juga gue sharing sama Kiki. Terus salah satunya tadi gue bilang foto yang tadi itu sih. Itu ya banyak banget sih pengalaman
suka dukanya ya. Itu rumah Maroko tuh ya kan. Habis itu yang di hutan-hutan itu iya di hutan, aduh gue lupa. Di hutan apa sih itu? Sentul ya enggak? Ya di Sentul, yes. Saking mau Christmas. Iya, Christmas ala-ala. Itu tuh sebenarnya bukan hutan ya, itu tuh Bukan. hutan pinggir tol. Itu pinggir tol tuh kayak bener-bener. Tapi itu favorit gue driver Pas ID sih zaman gue. Itu Iya. paling bisa. Ini di gar-garin juga Cincai ya. Cincai. Pas ID. Ide tuh kita cari tim yang sayang sama kita, yang Yes. pas, yang kompak. Itu pasti kayak semuanya selesai sih urusannya, yang gak enak-enak gitu. Dia masih di sana nggak Pas ID? Gua no idea deh Gak kalau ada kayak gitu. dia. Jadi lucu banget kayak ya udah kayak belum jam pulang nih Mbak. Ngiper dulu ya udah deh nggak apa-apa. Kadang macet juga kan. Iya. Itu teamwork banget sih di hutan, banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Gak tau deh tuh ada binatang apa aja, udah nggak peduli banget deh tuh. Iya tapi itu kayak legit kita nggak mikir kayak itu benar-benar dipikir hutan. Kalau misalnya mau di hutan apa tuh harus bayarnya berjuta-juta. Iya. Tadinya kita mau ke Bogor apa ke Bandung gitu ya. Sentul itu hutan apa gitu. Iya. Itu kayak wah gila sih gue waktu itu lihat kayak mana budgetnya bos. Tapi ya udahlah. Tapi dari pressure itu menjadi diamond sih menurut gue kan. Kita jadi dituntut jadi lebih kreatif gitu ya. Tapi lu berarti kalau di fashion lu lebih suka untuk berkreasi tuh ke Apa? what kind of fashion? Kan banyak fashion tuh ada apa aja sih? Oh, ada couture gitu-gitu ya. Couture, terus ada apa lagi? Couture ada ya ready to wear gitu-gitu kan. Kalau yang lu kerjakan di sini lebih kemana? Lebih ke ready to wear sih, women's wear. Kalau what you like to do? What you like to create? Ready to wear. Ready to wear. Why ready to wear? Karena itu easy money sih sebenarnya. Easy money. Nggak yang ribet. Ya gue nggak tahu sih, tapi gue ngerasa kalau ready to wear tuh gue mungkin nggak tahu ya, gue yang couture itu easy money atau enggak. Gue nggak tahu yang made to measure itu juga ready to wear. Made to measure itu easy money atau enggak gue nggak tahu, tapi itu kan sangat occasionally gitu kan. Nah kalau di sini tuh kalau ready to wear tuh rasanya tuh lebih kayak gue suka aja, karena kayak lebih kayak gampang gitu lo express yourself gitu, kayak apa ya, bikin kreasi yang baru tapi orang bisa pakai berhari-hari, bersetiap hari gitu kan. Sangat lebih ke ini loh, mewakili orang untuk merepresent diri dia sendiri gitu loh. Jadi kayak gue senangnya kayak gitu kan. Kalau misalnya gue bikin dress, kadang kan kayak maunya belum tentu orangnya pribadinya kayak gitu, tapi cuma pada saat itu dia pengen jadi kayak princess. Iya. Jadinya gue on bikin that day doang. iya gitu. on that day, tapi kayak abis itu ya udah selesai kelar gitu. Tapi kan kalau ready to wear tuh lebih kayak seneng ya ngeliat orang pribadinya beda-beda kayak gitu. Dan senengnya lagi kalau seandainya style gue pribadi diapresiasi sama orang, ternyata ada juga orang yang suka yang gayanya kayak gini, kayak gitu-gitu loh. Berarti lo buat itu ya you put your character also. Yes, gitu. put my own character. Terus Gitu. ya tadi you mention about ready to wear. Menurut gue sekarang everything about retail company in fashion tuh ready to wear kan. So apalagi setelah tercetusnya ya Zara itu salah satu yang membuat kayaknya everything is fast forward. Dari biasanya apa sih, cuman kayak spring, summer, Iya, fall, biasanya winter kayak- gitu iya, kan. betul, They betul. change gitu. Terus sekarang kayaknya mungkin once a week or 2 weeks they have a new design gitu. 2 Menurut weeks, lo I guess. gimana? Ya, kalau gue menyikapi itu tuh, gue salah satu yang nggak terlalu ini ya suka, karena gue tuh merasa bahwa limbahnya jadi makin banyak, terus kita jadi kayak manusia di bumi ini jadi kayak lebih konsumtif, nggak jelas, padahal kayak itu bukan kebutuhan utama mereka gitu loh. Ya yang sedihnya sih limbahnya yang lebih banyak gitu sih. Kalau gue boleh memilih, kalau gue boleh punya brand nanti one day, ya gue pasti akan lebih milih yang lebih friendly, eco-friendly, dan lebih baik yang kayak season aja lah, yang setahun dua kali gitu. Jadi orang tuh belinya nggak perlu kayak gila takut kehabisan atau gimana gitu sih. Tapi ya namanya juga dunia ya. Ya we never know, karena juga orang juga sekarang banyaknya ya, nggak tahu sih, manusia kayak gampang bosenan juga. Iya sih benar. People kayak ya mungkin kalau lagi tren itu aja, terus nanti ya udah they need something new. Nah,
ya social media juga mempengaruhi. Tapi ya satu yang pasti ya gue selalu percaya bahwa setiap segmen selalu ada peminatnya, ya kan? Kayak ya gue nggak merasa, mungkin banyak juga orang yang sebenarnya berpikir kayak gitu kayak gue, cuma ya nggak banyak aja kesempatan untuk kayak gitu loh, maksudnya ya emang karena sekarang di pasaran lagi fast fashion, ya mereka mau nggak mau belanja di fast fashion gitu kan. Tapi pasti ada peminatnya untuk yang kayak tapi kayak beberapa high culture gitu juga masih standing. Emang peminatnya juga sekali beli gila-gila juga ya. Apa aja sih yang high culture yang kayak gitu? Hello kan, desainer. Ini tuh kayak something. Ini jujur aja gue nggak mikirin pertanyaan apa-apa, jadi gue suka-suka gue aja ya. Menurut gue jadi gue penasaran juga. Ada banyak sih. Apa ya? Gue cari. Itu kayak ketinggian kayak Brelnya. Ini ketinggiannya ya, aku buka dulu. Lu kan udah gue naik-naikin. Enggak apa-apa, no one is perfect gitu. Iya, pasti semua tuh ada peminatnya, Bay. Tapi corona gini nggak ada dia. Iya sih, sudah saja. Iya karena dong. orang juga ya wajar aja sih. Soalnya banyak juga yang bankrupt, banyak juga yang try to cut the budget gitu kan. Makanya itu lucky masih di sini ya kan, dibandingkan. Banyak bersyukur aja deh, rezeki orang beda-beda. Iya sih, kayak lo bisa lihat dari mungkin ya berapa temen lo juga udah nggak gitu kan. Ya makanya sih banyak bersyukur aja, which is tapi ya itu dia ada hikmah dan musibah juga menurut gue jadi satu, tapi gimana kita mengatasinya aja sih. Kalau menurut gue sih lebih banyak hikmahnya sih, salah satunya gue membuat YouTube ini. So you should start menurut gue. Itu menurut gue bagus. Kayaknya ya deh. Iya lah, why not? Menurut gue everybody tuh punya karakter yang unik sih. Tapi ya untuk people to like it needs time aja. Iya. Itu. Terus lu kalau misalnya desain gitu ada ini nggak, inspirasi lu biasanya dari mana? Atau nggak lu punya selain tadi kan let's say that's local designer gitu kan, the most you really like the artwork. Terus kalau misal dari luar ada nggak yang lu tau nggak ini yang menginspirasi desain gue? Influencing ya. Gue suka Cecilia Bansen sih, lagi seneng sekarang. Terus Acne seneng, Jill Sanders seneng. Siapa lagi ya? Itu di otak gue kayak teng-teng, itu siapa ya? Molly Goddard juga seneng kadang. Terus apa lagi ya? Duh, banyak sih. Lumayan sih. Maksudnya gue suka yang kayak sekarang sih lagi seneng Cecilia Bansen soalnya girly gimana gitu kan, innocent girl gitu. Terus kalau Jill Sanders, Acne itu kan kayak edgy juga gitu kan. Terus kayak ya pokoknya keren gitu deh. Terus kalau bisa tarik semua dari benang merah itu, karakteristik lu terbentuk seperti apa? Ada nggak pernah maksudnya sehingga lu kayak notice, oh ya ini emang karakteristik seorang Kiki Rizky Tommy. Okay. Jadi gue tuh lebih suka baju yang gak terlalu girly tapi juga boyish juga gitu. Iya sih, gak terlalu girly, boyish. Berarti yang tadi lu bilang genderless. Edgy, genderless. Tapi di satu sisi kalau lo nyuruh gue bikin yang girly, misalnya suruh bikin yang feminin banget, gue tuh bisa jadi kayak jatuhnya ke cute atau kayak tetap ada sentuhan yang gak terlalu ceweknya gitu loh. Gitu sih gue, misalnya dari materialnya kah atau tiba-tiba ada detailnya apa kah yang kayak kok gak nyambung gitu loh. Tapi looknya girly atau looknya kayak feminine tapi kok tiba-tiba ada beltnya atau apa kayak gitulah, yang kayak gue gak pengen cewek tuh, gue tuh pengen cewek itu yang pakai baju gue tuh gak di standar cantik yang di pasaran gitu loh, baik. Karena sebenarnya cantik tuh luas, kayak lo tuh bisa jadi apapun, lo tuh bisa jadi cantik, caranya tuh macem-macem dan lo nggak perlu sama cewek lain, menurut gue kayak gitu sih. Jadi ya itulah, gue nggak terlalu suka cewek yang kayak nunjukin terlalu banyak kulit, ya kan kayak ya kalau gue sih enggak sih. Terus kayak gue suka kayak cewek yang nggak terlalu, bajunya nggak terlalu ketat, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi nggak terlalu too much gitu loh, show up kayak hal-hal yang kayak
gitu-gitu. Terus ya intinya kayak pribadi yang menonjol ya bukan dari apa yang mensupport dia, tapi kayak pribadi yang membawa pakaian itu dan pribadi dia sendiri gitu loh. Orang bisa ngeliat langsung, oh nih orang kayak gini nih gitu loh. Dia beda, dia bukan cewek yang kayak banyak karakter itu lebih bermain. Ya betul, kayak gitu sih. Rada susah sih sebenarnya, tapi it's a challenge sih. Menurut gue itu. Menurut gue ya emang karena lo desainer ya emang lo tuh harus create something new. Yes. Dan lo harus jadi trendsetter gitu. Ya kalau sama aja menurut gue ya apa yang lo jual gitu kan. Kayak sekarang semuanya menjual yang sama ya, cuman nambahin banyak pilihan aja, pusing gitu kan. Kalau gue sih merasa bahwa sebenarnya tren dunia itu sebenarnya udah kebaca kan sebenarnya. Cuma ya gimana kita bisa mengaplikasikan ke style kita. Maksudnya misalnya shape-nya kayak gini nih, ntar tahun depan ya udah gue bikin shape yang kurang lebih seperti itu, tapi gue pengen detailsnya ya yang gue mau sendiri gitu loh. Jadi ya selain itu tadi yang gue bilang, selain lo bisa mikirin secara dari segi komersilnya juga terpenuhi, tapi juga idealisme lo tuh ada. Jadi lo tuh balance dan lo punya karakter sendiri gitu loh, dan itu penting gitu loh. Nah itu tadi ilmunya untuk nggak selalu idealisme tuh itu kayak gitu loh. Iya, karena gue juga merasakan sekarang it's all about money talks. Yeah. Susah juga dia. Tapi ada aja sih yang survive idealis, tapi ya lo harus pilih ya. Semua ada konsekuensinya kan. Iya. Gitu, ya. Bukan berarti gue nggak mengapresiasi orang yang memilih untuk idealis terus ya. Gue malah kadang mikir kayak wah gila nih. Hebat mereka bisa survive gitu kan. Kalau gue tetap butuh. Ya, I know banget ya. Tapi ya itu semuanya ada konsekuensinya lah. Iya. Dan gimana lo cara menghadapi siapa apa enggaknya kan. Tadi kan tadi gue udah kayak nanya tentang ya tadi lebih kayak dari fashion designer. Nah kalau mungkin ini banyak yang punya trouble ketika mereka disuruh memikirkan tentang membuat sebuah campaign. Itu seorang head fashion designer itu persiapinnya apa aja? Itu maksudnya apakah lo mencari ya pasti sih cari referensi dulu ya tidaknya ya apa gitu, lo mengenal karakter bajunya dulu terus baru lo mencari referensi foto yang kemungkinan masuk ke bagaimana. Kalau gue sih gini sih, balik lagi ke karakter si bajunya. Misalnya season ini temanya apa sih gitu kan, terus kayak warnanya itu kan ngaruh juga tuh. Kayak gue jadinya maunya moodnya apa ya nanti. Terus kan kalau kayak gitu kan bisa ngobrol tuh sama fotografernya. Enaknya apa ya moodnya kalau baju gue kayak gini gitu kan. Terus kayak selain dari itu ya lo emang pengen mau menciptakan itu foto tuh kayak gimana. Maksudnya kayak apa kalau pengen fun atau gimana atau gloomy atau apa di gitu situ kan. Mood boardnya udah bisa kan di situ ya? Di situ kan kelihatan karena lo ada pesan yang pengen lo sampaikan dari setiap foto kan. Nah dari situ lo mulai cari inspirasi bersama dengan si fotografer. Kayak gini oke nggak ya, gini oke nggak ya, terus kayak mulai dari situ lo juga mulai bisa milih tuh model-modelnya yang pas sama style kita yang sekarang besok kita campaign apaan sih gitu kan. Itu sih. Lu ngomong model gue jadi inget flashback kayak mencari model terus kayak ituin model ya. Casting model terus sampai ada modelnya ngantuk gara-gara dia dugem juga pernah kayaknya ya. Tapi gue belajar banyak banget dari tempat kita kerja bareng terus juga maksudnya dari lo, dari semua teman-teman. Tapi yang penting itunya suportif ya. Iya, yang penting tuh jadi tim yang suportif satu sama lain. Karena lo kan team up, jadi lo harus make sure kalau semuanya tuh happy ngerjainnya dan tanpa kendala. Kalau lo nemuin temen lo punya kendala, lo mendingan segera bantuin, nggak pakai ngomel. Boleh ngomel sih karena gue juga ngomel kan. Iya, karena gue ngerasain juga ngomel. Karena gue juga ngomel, nggak apa-apa ngomel, tapi bantu, jangan bikin kesel doang gitu loh. Karena find solution. Iya, find the solution karena ya lo pengen juga dong kerjaan lo cepet kelar dan lo juga kayak lo jangan bosi doang gitu loh. Kasihan temen lo gitu. Iya, soalnya gue itu ya kayak kita timnya terus cari ngumpulin model dari semua model gitu kan. Terus kadang beda juga sama yang di Comcard gitu kan. Kadang zong ya. Di Comcard gimana, yang datang gimana. Terus kadang ada yang
nggak pas juga kan pas gunakan desain lo kok. Iya, ada yang tiba-tiba kurang tinggi, Iya, ada yang tiba-tiba kelelep, aduh tuh, ada yang gendut, iya, parah banget. astaga, ada yang gendut. Iya, makanya jadi better langsung suruh casting aja ya Iya, kan. Gue pernah sama lu tuh gue inget karena banyak kenistaan sih. Jadi bayangin satu campaign nomor 2 akhirnya gue tapi satisfy gitu karena cuman timnya lu, gue, Saidi sama paling kalau nggak makeup artisnya LT Pro bukan sih? ya LT Pro kalau nggak ya si Firna gitu kan. Iya. Maksudnya cuman itu sangat kecil ya itu untuk itu. Bahkan ya gue kadang bawa asisten, kadang bawa enggak gitu. Iya. Gue ya lumayan sih, apalagi pas kesini pas gue mau resign itu terakhir gue resign kan cuman kayak ya lu jarang malah keles nggak bantuin lu gitu. Iya, bener-bener kayak kita udah kayak cuman berdua doang pas iya di situ. kayak orang gila ya. Iya, karena soalnya kalau kayak tim make up dari luar gitu kan mereka maksudnya ya udah datang gitu kan. Karena gue dari kantor, gila tuh bayangin ya. Tapi ya gimana lagi, itulah resikonya. Maksudnya kayak nah itu salah satu yang bikin kita kadang ya down. Iya, tapi ya stronger iya, lah kan. Iya. Bisa dihandle ternyata. Iya, ternyata mampu juga. Iya, at the end of the day pas udah nyampe gitu kayak gila udah jam 8 malam ternyata bisa juga iya, gitu kan. bener-bener, ternyata bisa juga. Itu kerja banyak banget itu. Kadang ini orang kadang kalau misalnya telat sama sih kadang waktu itu gue pernah telat banget mau photoshoot dia udah ngomel-ngomel ternyata gue baru sadar habis minum gue habis kerja gitu dia model udah datang, makeup udah selesai, terus kayak fotografernya ngilang, terus gue telepon gak diangkat, gue udah sepaneng kan, itu udah siang banget. Iya, gitu, itu udah gue telat lebih hampir mengutus salah satu driver kantor untuk datengin rumahnya Bayu kayak dilabrak aja Mas ya, labrak pokoknya. Terus kayak untungnya dia nggak lama dateng, astaga. Ternyata abis mabok semalaman. Iya, seru banget. Emang dasar gila. Ya, tapi emang seru, tapi mau gimana baik banget cerita itu. Dari ya itu mikirin konsep yang matang, terus kadang konsepnya dibuang. Terus giliran udah bagus tapi ya itu kan tempatnya. Padahal dia nggak tahu kan perjualan. Gue kadang gimana nih, nggak mau nih apa nih, what we should give, apa kita bisa kirim apa gitu kan. Giliran bagus itu kan tempatnya itu. Iya itu kan bukan kamu yang bagus, itu tempatnya aja yang bagus. Emang aduh. Ya tapi that's life. Eat that shit man. Tapi itu lucu. Terus duduk ke depan gimana fashion Indonesia? Lebih kayak apa? Apakah bakal lebih mempopularkan dengan kultur kayak background Indonesia? Apakah ya makin mungkin lebih masih ada pengaruh dari Barat dan South? Pengaruh dari dunia sih. Dunia. Maksudnya kayak dengan situasi sekarang ini, kalau menurut gue. Jadi kayak orang lebih kayak gak tau sih, gue ngeliatnya kayak orang lebih milih nyaman nih, tadi gue cerita itu sih. Dan kayak masker nyaman, terus gak ribet, kayak gitu-gitu loh. Oke, kalau misalnya itu apa nih yang belum lo achieve, yang pengen lo achieve next? Wah, tentunya aku ingin bisa punya kemerdekaan waktu dan kemerdekaan berkarya dan punya uang banyak. Dari situ itu aku pengen. Kayaknya semua orang pengen kayak gitu ya, uang banyak gue juga pengen emang gitu. Apa yang pengen gue achieve kan Iya, yang gue iya, tanyain. betul, Jadi betul. gue pengen gue tuh bisa ya kayak punya brand sendiri, terus gue bisa karena gue udah punya brand sendiri, jadi gue tuh bisa bebas nih. Oke, aduh suntuk nih nggak bisa gambar. Oke, cari tiket ke Bali atau kemana terus nanti di sana mulai gambar, terus makan siang terus pulang. nggak pokoknya kayak segampang itu sih sebenarnya. Intinya kayak jadi lo kan kayak ya jadi fashion designer, make your own brand gitu. make my own brand, terus kayak lebih merdeka waktunya. Lebih ya sekarang gitu kan kayak gue tuh pengen kayak lebih bahagia aja sih dari segi waktu yang merdeka, dan gue bisa banyak spend waktu sama orang yang gue sayang, yang kayak gue bisa kapanpun juga bisa share apapun kayak gitu loh, yang nggak perlu ke batas waktu kayak gitu sih.
sebenarnya ringkes sih sebenarnya pengennya. Iya, Dan karya gue diapresiat dan orang suka, itu sih kayak tuh pengen enak banget ya kayak gitu. Pengen kayak gitu sih. Kalau lu jadi fashion designer lu pinginnya ya ngerjakan brand lu yang seperti lu bilang tadi. Iya, iya. As your character. Ya, Itu tetap di apa ibaratnya yang fast forward fashion gitu. ya sih. Tapi ya itu, gue pengennya sih nggak pengen fast fashion juga, pengennya yang kayak ya setiap season dulu aja lah ya kan. Iya. Itu kayaknya untuk saat ini kayaknya gitu deh. Ya menurut gue ya di balik itu menurut gue there's some kindness sih. Ya bagus juga sih menurut gue. You Betul, care betul, about betul. the environment nanti. Betul. Dan gue tuh pengen banget, sebenarnya pengen banget explore gitu loh, cari sesuatu yang kayak gue tuh pengen lihat pengrajin kayak gitu loh, kayak yang beneran butuh duit, yang beneran kayak sebenarnya berpotensi loh, mereka ditambahin dikit lagi jadi berkelas dunia loh, misalnya kayak gitu-gitu loh. Kadang kan kayak kita ngelihat sebenarnya Indonesia tuh kayak banget culture-nya baik, terus Banget sih gue juga. cuma kayak nggak tereksplor, ke-explore-nya tuh selalu yang salah, atau enggak kayak tereksplore-nya kurang baik gitu loh, ngerti nggak sih? Jadinya kalau bikin keset ya keset aja, tapi jadinya jelek kayak gitu. Padahal kalau diajarin dikit lagi nih, diasah lagi, wow itu mah bisa jadi apa gitu kan. Intinya gitu deh. Iya. Kayaknya asik kan kalau bisa kayak gitu, terus gue bisa belajar, misalnya gue bisa tiba-tiba belajar bikin cincin, atau gue misalnya tiba-tiba bisa belajar bikin apa yang kayak gitu-gitu loh. Yang gue pengen waktu gue tuh merdeka, tapi gue juga tetap nambah ilmu terus gitu loh. Yes, menurut gue you never stop learning sih. Yep. That keep you kayak jiwa muda juga sih menurut gue. Iya ya, berarti gue ntar nggak tua-tua kan kalau kayak gitu. Ya karena lu hungry akan knowledge, menurut gue ya lu bakal ya menyesuaikan zaman juga itu. Menurut gue dibandingkan ya you're stuck in that place, you'll grow old with gitu menurut gue sih. Enggak. Iya, Gue tipikal person yang sampai kapanpun gue mau knowledge gitu. Ya udah, terus lu ada any words for mungkin yang mau start in this fashion industry, what should they do? Kayak mungkin 3 words, kayak apakah mereka harus bersabar atau gimana as your experience? Karena gue tahu tuh pas gue itu pas kita fashion show aja itu tuh kayak ya as desainer gue lihat lu ribetnya gitu kan, kayak ya kalau bisa lu tendangin tuh model biar udah cepat semua kayak tunggu tapi kan nggak bisa kan, maksudnya kayak which is kayak ya emang menurut gue di situ kayak profesionalitas semua, dari model juga profesional gitu. Menurut gue kayak keren banget sih semuanya. Satu itu ya, terakhir itu ya kan karena ya semuanya profesional menurut gue. Menurut lu apa gitu? Karena kan banyak yang nggak tahu juga kayak kehidupan seperti itu. Apalagi mereka cuma melihatnya kayak ih enak banget head fashion design, tapi they don't know kayak di balik fashion show, di balik itu gitu kan. Jadi mungkin ada tulang-tulang yang tersiksa, ada duri-duri lunak ada gitu. duri-duri lunak di daging ini ya kan. Iya, jadi apa lu bisa share apa gitu, mungkin one word or maybe couple of word lah. Ya, kalau gue bilang dengan segala kekurangan gue juga sebagai orang yang masih banyak belajar di fashion, gue selalu menyarankan untuk kayak lo harus konsisten sama apa yang lo mau achieve. Kayak lo jangan putus asa, lo jangan takut kayak misalnya sama temen lo misalnya yang lulusan luar negeri, atau kayak apakah lu merasakan itu? Iya, gue merasakan bahwa apakah kayak lulusan Indonesia kayak down gitu ya? Enggak, bukan down, tapi kayak kadang ada perasaan bahwa kayak kayak ada beberapa orang yang kayak ngerasa iya gue sekolah di luar negeri, gue enggak, terus kayak jadinya merasa kayak gimana. Enggak, lo harus percaya potensi lo tuh besar, lebih besar daripada sekedar pendidikan apa yang lo enyam gitu loh. Bahwa lo tuh dapat blast, lo tuh dikasih gift sama yang di atas dengan tangan lo sendiri dan pikiran lo sendiri yang lo orang lain tuh belum tentu bisa kerjain. Jadi lo harus percaya, lo harus yakin, terus lo harus mau belajar, terus lo harus haus sama apa yang lo haus ilmu lah. Terus kayak apalagi ya, jangan kelamaan kerja di satu perusahaan yang nggak memberikan value apapun ke lo, yang nggak kasih nggak apa-apa, lo kasih share your experience yang nggak appreciate lo dengan baik gitu. Tapi kalau misal pokoknya banyak pertimbangan lah, kalau seandainya lo masih bisa mikir gue dapet link banyak, gue bisa dapat kesempatan fashion show dengan sering di sini ya, banyak pertimbangan lah. Yang intinya tuh lo harus
membangun diri lo sendiri. Jadi lo dapet apa yang lo harus dapat juga gitu loh. Itu sih kalau menurut gue. Setelah itu lo belajar jangan terlalu egois sama idealisme lo, terus kayak belajar juga kayak kemauan orang apa, karena lo tuh bakal dapet duit dari situ. Terus setelah itu lo udah belajar banyak, lo boleh idealis kalau menurut gue. Karena lo perlu juga kan egois juga sama apa yang lo suka gitu. Lo harus salurkan ya what you have in your mind gitu kan. Karena ya lo orang yang kreatif, maksudnya lo tuh creator, lo harus create. Lu nggak bisa follow anything kayak yang udah ada gitu. Yes. Jadi ya gitulah. Tapi as a life journey, this is what you should do from your advice. Jangan putus asa sih kalau menurut gue. Kayak persaingan fashion tuh ketat banget, terus kayak kadang bikin minder ya nggak sih? Kayak sekarang orang lebih banyak minat dibandingkan kayak dulu nggak sih? Betul, karena kadang banyak juga orang nggak ngerti fashion, tiba-tiba bikin lah label tuh, bikinnya gimana, tapi finishingnya yang nggak tahu gimana, kayak gitu loh. Yes. Sotoy-sotoyan. I know, tapi menurut gue konsistensi will beat anything. Iyalah, konsistensi kan bikin lo jadi makin matang dan makin lo jadi orang yang pro di dalam situ kan. Yes, jadi kayak lo harus. Okay, menurut gue that's very interesting and unique. I mean, so hope this will help all for everybody that watching it sih. Yes, So also so. that's a case closed. And here is why I pick her, because this is 12 years. Right? This is like More or less is 12 years. But what's most important, like 10 years more. 10 years more. 10 years more experience. I mean, like for someone who have 10 year experience, I respect sih. Thank you. I mean, like there must be up and down, and there's many problem and solution. So I hope kenapa gue buat ini tadi sih ya cuma tercetus yang mungkin bisa ngebantu yang, karena waktu itu gue ngerasa ya belum ada YouTube juga waktu itu nggak terkenal sih. Maksudnya masih ya biasa aja gitu. Sekarang you could find anything and help you a lot juga kan. Mungkin ya. Maybe sekarang juga lagi podcast lagi gitu. Ini bisa jadi podcast juga. Iya. Bisa. Jadi ya someone yang mungkin kasihan juga di dunia sana, di dalam di dataran lautan gitu kan, nggak tahu mau ngapain gitu. Ngambang-ngambang apa lagi ya kan di dunia fashion gitu kan. Nggak tahu aku harus apa. Iya, tapi mungkin omongan dari lo bisa ngebantu. So kayak make them consistent on something, which is itu sih output yang gue dinamis harus dinamis. Yes. So alright, this is me Boy Satria signing out from tempat sebuah brand lah. Ciao.